Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5502, apa hebatnya? Qin Chen memandang Kaisar Yuming. Kaisar Yuming berkata dengan sangat santai, hehe, itu hanya proyeksi aura beberapa kaisar agung. Aura proyeksi ini hanya dapat mengirimkan informasi dan memata-matai tempat kejadian. Saya benar-benar berpikir bahwa kekuatan orang-orang ini dapat ditransmisikan ke banyak wilayah. Kaisar Agung Yuming tampak bangga. Dengan kekuatan Anda saat ini, selama Anda tidak menemukan tubuh asli dari Kaisar Agung ini. Satu-satunya hal yang perlu Anda khawatirkan adalah keberadaan tingkat 10 kuil Kaisar Yan dan 5 Kaisar Dunia Bawah Suci. Qin Chen mengangguk. Sebaliknya, dia dapat merasakan bahwa meskipun aura ini sangat kuat, mereka hanyalah sejenis aura, dan kekuatan sebenarnya yang ditransmisikan, yang tidak dapat dicapai dengan mudah. Dunia bawah sangat luas, dan jalan peraturannya kuat. Jika kekuatan seorang Kaisar Agung dapat disalurkan ke seluruh dunia bawah sesuka hati, apakah tidak apa-apa? Saat Qin Chen sedang berbicara dengan Kaisar Yuming. Anjir, buset dah. Molly, lihat cepat, apakah ini pendukung belakang panggung Devil Qin, Kaisar Yuming, salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah. Di dunia yang kacau, leluhur iblis Lohu di tubuh Molly melihat asal mula Kaisar Nether yang memancarkan aura menakutkan di atas langit, dan mau tidak mau berkata dengan terkejut. Nadanya penuh dengan keterkejutan. Salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, tidak heran jika Qin Chen memiliki sarana dan kekuatan seperti itu. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan yang lain? Leluhur iblis Lohu berkata tutes, suaranya berseru, orang kuat seperti ini, aku khawatir dia bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan 1 jari. Molly. Wajahnya jelek dan dia mendengus dingin, apa hebatnya mengandalkan kekuatan eksternal. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Rahu Demon Ancestor berteriak dengan aneh lagi. Dah, laga jadi, Molly, lihat lagi, apa itu tiang belah ketupat 361 derajat berwarna-warni di atas kepala kita. Sungguh luar angkasa yang menakutkan, Tuhan, ada kekuatan yang menakutkan ruang di dunia ini, saya khawatir bahkan 1 jejak pun dapat memusnahkan saya. Apakah ini harta luar angkasa yang digabungkan dengan Devil Qin sebelumnya? Sayangku. Leluhur iblis Rahu menatap dengan mata terbelalak, tidak dapat menahan keterkejutan di hatinya. Dia melihat sekeliling kemana-mana, dan memasuki Grand View Garden bersama Nenek Liu. Merasa bahwa semuanya baru dan menakutkan. Molly mengangkat kepalanya dan merasakan kengerian jantung angkasa, wajahnya sangat jelek. Bukankah itu hanya harta karun luar angkasa, apa hebatnya itu? Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, leluhur iblis Rahu tiba-tiba berseru lagi, bocah Molly, apakah kamu merasakannya? Sejak memasuki dunia kecil ini, aura kita sedikit meningkat, dan ada perasaan bulat dan seperti batu giok, datang dan lihat. Sial, leluhur iblis Lohu merasakannya dengan hati-hati, dan matanya hampir keluar, cepat Molly, cepat rasakan dengan hati-hati, apakah kamu merasakannya? Nafas surga di dunia kecil ini tidak hanya memiliki nafas hukum dunia, masih ada aura aturan dunia bawah, ya Tuhan, apakah Qin Chen menggabungkan aturan dunia bawah dengan aturan dunia bawah? Dari mana asalnya begitu banyak aturan dunia bawah yang begitu menakutkan? Leluhur iblis Lohu tidak dapat menahan gemetar dan berkata, kombinasi Yin dan Yang, Dao bersatu, ini adalah metode legendaris, tidak heran aturan Dao di dunia kecil ini begitu menakutkan, saya merasa bahwa jika saya bisa berlatih di sini. Kemajuan leluhur saya, kecepatannya pasti bisa ditingkatkan beberapa kali. Molly, bisakah kamu berhenti terkejut? Molly berkata dengan marah. Hei, Molly, mengapa kamu terlihat sangat jelek?
Apakah kamu merasa tidak enak badan? Atau apakah dia pernah dilukai oleh Kaisar Wu Yue Hades sebelumnya? Tidak mungkin. Meskipun cedera ini serius, itu tidak akan menghancurkanmu, kan? Leluhur Iblis Rahu bertanya dengan ragu. Molly. Dia tiba-tiba merasa sangat lelah. Pada saat ini, dia melihat dunia yang kacau di sekitarnya, dan kepahitan yang tak ada habisnya melonjak di hatinya. Meskipun Qin Chen tidak memberinya semua otoritas, dia masih dengan mudah merasakan kengerian dunia yang kacau ini. Ternyata pendukung iblis Qin bukan hanya Kaisar Yuming, tetapi juga memiliki harta karun padanya. Molly tidak bisa menahan perasaan sakit di hatinya. Mengapa? Kesenjangan antar manusia akan begitu besar. Pendukung Qin Chen adalah Kaisar Yuming, dan bagaimana dengan dia? Hanya ada leluhur iblis lohu di tubuhnya. Sehat. Lelah sekali. Dia melihat ke langit, di atas langit, matahari dan bulan berputar, dan ada batu antariksa berwarna-warni yang menggantung, memancarkan kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Yang mungkin bisa menghancurkannya sedikit pun. Selain itu, ada aturan langit dan bumi yang mengerikan yang beredar di dunia ini. Aturan langit dan bumi ini telah menggabungkan kekuatan dunia bawah dan dunia matahari untuk membentuk jalan besar langit dan bumi yang membuatnya berdebar. Di kedalaman dunia di kejauhan, ada kekuatan samar-samar yang menghilang, dan di kejauhan, pita warna-warni bermekaran, dan ada bayangan ular yang megah melayang. Yang merupakan sosok Kaisar Simei. Tanpa sadar, Molly mengepalkan tinjunya tanpa suara. Mengandalkan benda asing, pahlawan macam apa dia? Molly, saya tidak bergantung pada benda luar sama sekali. Molly menggertakkan giginya diam-diam, dan pada saat yang sama bergumam di dalam hatinya, jika aku, Molly, memiliki begitu banyak pendukung dan harta. Apakah aku masih akan ditekan oleh iblis Qin? Aku telah melampaui dia sejak lama. Kanan. Itu dia. Molly terus mengisyaratkan hal ini pada dirinya sendiri. Tapi entah kenapa, masih ada rasa asam di hatinya. Wow. Ketika Molly merasa pahit, Kaisar Yuming masih berkomunikasi dengan Qin Chen, dan dia berkata dengan ringan. Qin Chen, tetapi kamu tidak bisa terlalu ceroboh, meskipun Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar 5 pegunungan suci tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Tetapi dengan kekuatan mereka, mereka pasti dapat menemukan beberapa petunjuk. Prioritas utama Anda sekarang adalah pergi dari sini dulu, lalu pergi sejauh mungkin. Qin Chen secara alami mengetahui hal ini, dan dia harus meninggalkan dunia ini secepat mungkin sebelum Xidian Yandi dan yang lainnya mulai mencari. Suara mendesing. Sosok Qin Chen langsung berubah menjadi aliran ketiadaan, terus-menerus bolak-balik melalui aliran kehampaan yang bergolak. Dan dalam proses bolak-balik, Qin Chen tidak berjalan dalam satu arah, tetapi mengikuti aliran dan celah aliran turbulen di kehampaan, hanyut mengikuti arus. Dalam hal ini, jejak yang dia tinggalkan di kehampaan yang bergolak akan menjadi yang terkecil, dan banyak auranya akan disembunyikan oleh kehampaan yang bergolak. Bahkan jika Kaisar Yan dari 10 istana datang untuk menemukannya, mereka tidak akan dengan mudah menemukan arah di mana dia pergi. Tentu saja, skimming semacam ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak mungkin untuk mengontrol arahnya, yaitu tidak mungkin untuk menentukan kemana arahnya. Pada saat itu, Qin Chen hanya bisa melakukan ini demi keamanan. Dan ketika Qin Chen pergi dengan cepat di Laut Mati, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung suci memiliki wajah pucat memandangi Kaisar Si Huang yang terus berteriak. Wajah mereka sangat suram hingga bisa meneteskan air. Diam. Kaisar Yan dari istana ke-10 berkata dengan dingin. Kenapa, Kaisar Yan dari 10 istana, kamu ingin membunuhku, kenapa kamu tidak mengizinkanku untuk menuntut? Kaisar Si Huang berubah menjadi batu hantu, dan berkata dengan marah. Sudah kubilang, Kaisar ini berubah dari batu hantu kuno, dan sebagian tubuhnya mudah bagimu untuk membunuhku, tetapi kamu tidak bisa menghentikan mulut dunia. Kamu tidak bisa menghentikan keadilan semua Kaisar Agung, jika kamu punya nyali, kalahkan saja aku bangun. Kaisar Si Huang tampak seperti toples yang pecah.
Sialan, penghancuran batu kaisar ini seperti batu di jamban, bau dan keras. Kaisar Yan dari 10 istana sangat marah hingga dia akan meledak. Namun, kata-kata Kaisar Si Huang juga menarik pertanyaan dan kekhawatiran dari banyak kaisar lainnya. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yueming jauh lebih unggul dari mereka dalam hal kekuatan. Jika Anda dapat membunuh Kaisar Si Huang hari ini, Anda dapat membunuh mereka lain kali. Hubungan antara bibir dan gigi. Semuanya, Kaisar ini tidak ingin menyerangnya tanpa alasan, tetapi ada sesuatu yang berubah di Laut Mati. Setelah saya tiba, tidak ada seorang pun di sana. Dan bahkan formasi ruang terlarang 9 meter yang kami dirikan saat itu telah menghilang. Bahkan avatar yang diproyeksikan dari kami berdua dipenggal dan dibunuh di sini. Dan masalah ini kemungkinan besar terkait dengan Kaisar Agung Si Huang. Kaisar Yan dari 10 istana menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin. Menurut temperamen sebelumnya, dia akan mengalahkan Kaisar Agung Si Huang sampai mati di sini sejak lama, tetapi ada terlalu banyak kaisar besar yang memperhatikan Laut Mati ini. Dan Kaisar Agung Si Huang meratap, yang menarik perhatian begitu banyak orang. Kaisar Agung, dan segera membuatnya mengalihkan pandangannya. Titik. Apa? Perubahan di Laut Mati. Formasi ruang terlarang 9 meter menghilang. Bahkan avatar yang diproyeksikan dari Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah dari 5 gunung suci dipenggal. Siapa yang melakukannya? Kata-kata Kaisar Yan dari 10 istana langsung mengejutkan banyak kaisar. Tidak heran klon proyeksi mereka menghilang. Kaisar Si Huang segera mengutuk dengan marah ketika mendengar kata-kata. Kaisar Yan dari 10 istana, jangan taruh kotoranmu di kepalaku, avatarku yang diproyeksikan juga dibunuh oleh Kaisar Si Mei yang melarikan diri dari Laut Mati. Dan tubuh utama baru saja tiba hanya mencari kebenaran, masalah ini, banyak pembudidaya hantu di sepanjang jalan telah merasakan apa hubungan jatuhnya klon proyeksi Anda dengan Kaisar ini. Kaisar Si Mei. Orang ini benar-benar keluar dari sangkar Laut Mati hidup-hidup. Ledakan. Saat kata-kata ini jatuh, ribuan gelombang besar langsung dikejutkan. Apa nama lamanya? Banyak orang bahkan telah melupakan kaisar yang begitu hebat. Pada zaman kuno, tidak lama setelah sangkar Laut Mati muncul, Kaisar Si Mei memasuki Laut Mati dengan banyak tahanan. Tidak ada berita selama ratusan juta tahun. Banyak orang mengira dia sudah mati, tapi siapa yang saya pikir pihak lain keluar hidup-hidup. Mungkinkah Kaisar Si Mei mendapatkan harta karun di Laut Mati? Segera, banyak kaisar besar berdiskusi satu demi satu, saling terkait dengan pikiran spiritual satu sama lain, dan terkejut karenanya. Laut Mati sangatlah istimewa, dan merupakan tempat terlarang yang sangat diperhatikan oleh banyak kaisar besar, dikabarkan bahwa ini terkait dengan keberadaan khusus di dunia bawah kuno. Jika tidak akan banyak kaisar besar yang akan mengirimkannya. Bawahan mereka untuk duduk di sini. Mendengar hal-hal ini pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak terguncang? Si Huang, apa yang terjadi di sini? Seorang kaisar bertanya dengan cemas. Ini sangat sederhana. Kaisar Si Huang segera menceritakan semua yang dia ketahui, terutama sebelum formasi ruang terlarang 9 meter sepenuhnya dikendalikan dan ditutup oleh Qin Chen. Semua yang dia lihat tentang Kaisar Si Mei dan leluhur hantu batu di bawah komandonya keluar. Bagaimanapun, dengan hadirnya Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar dunia bawah dari 5 gunung suci, dia tidak dapat memanfaatkan keuntungan di sini. Dengan kata lain, Kaisar Si Mei lah yang mengendalikan formasi ruang terlarang 9 meter dan menghancurkan klon yang diproyeksikan antara kamu dan 10 kuil Kaisar Yan. Membunuh semua orang yang hadir. Banyak kaisar besar tersentak. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.